Diskusi kita kali ini mengenai vanili. Vanili adalah salah satu bahan penyedap yang berasal dari biji tanaman vanili yang berasal dari Meksiko. Tanaman vanili biasanya mulai dapat dipanen setelah mencapai usia 3 hingga 4 tahun setelah tanam. Dipanen saat masih hijau, jadi belum matang sepenuhnya dan biasanya terjadi sekitar 8 hingga 9 bulan setelah penyerbukan. Perlu kalian tahu bahwa harga vanili cukup fantastis, seperti yang dapat kalian lihat di layar, yaitu antara 1,3 juta hingga 5 juta per kilogram, tergantung jenis dan grade-nya. Sedangkan kebutuhan dunia akan vanili terus meningkat, terutama permintaan dari industri makanan, minuman, parfum, dan produk kosmetik. Ini disebabkan oleh tren pasar akan produk-produk alami dan organik, di mana masyarakat dunia sudah mulai meninggalkan bahan-bahan pengganti sintetis. Negara-negara penghasil vanili terbesar di dunia adalah Madagaskar, Meksiko, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Ini adalah potensi yang besar bagi kalian untuk menjadi salah satu pemasoknya, demikian juga bagi sedulur tani di tanah air untuk mencoba budidaya vanili ini. Cara budidayanya tidaklah sulit, silahkan buka-buka di YouTube atau cari informasi dari penangkar yang kalian kenal. Karena konten kali ini, yang kita bahas adalah hanya bagaimana kita dapat merawat untuk mendapatkan produktivitas yang maksimal. Dari penjelasan dari ahli berikut ini. Sebelum kalian mencoba budidaya suatu tanaman, yang belum kalian kenal sebelumnya adalah pelajari dahulu sistem perakarannya. Satu akar nutrisi, di mana akar ini adalah akar yang mencari air dan nutrisi di tanah, selanjutnya diteruskan ke batang dan ke organ-organ lainnya untuk kebutuhan fotosintesis dan pertumbuhan. Untuk itu akar ini menjadi sangat penting, karena pertumbuhan dan produktivitas vanili dimulai dari akar ini. Akar ini berakar serabut, yang hanya menjangkau di kedalaman 30 hingga 60 cm, tetapi sangat meluas, karena memang bertugas untuk mendapatkan air dan nutrisi. Dua akar adventif, yaitu akar yang tumbuh dari batangnya, yang berfungsi untuk membantu tanaman melekat pada tiang dukungannya, seperti pohon atau tiang, karena vanili sejenis tanaman merambat. Tiga akar gantung, yang berfungsi untuk membantu akar nutrisi untuk menyerap air dan nutrisi dari lingkungan sekitar, yang tumbuh dari batangnya dan dapat tumbuh sepanjang dahan atau permukaan tempat tanaman merambat. Dari uraian tentang akar vanili ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa media akar nutrisi atau tanah akar tersebut tumbuh, yang sangat perlu kita perhatikan. Karena akarnya serabut dan harus tumbuh meluas, maka tanah harus gembur di sekitar perakaran, supaya dapat tumbuh dengan subur dengan menembus di celah-celah butiran tanah dengan tanpa hambatan. Untuk itu, pergunakan puca madu dan atau bioratu, yang dapat menggemburkan tanah di sekitar perakaran dengan cepat. Apa bahan aktifnya? Kok dapat menggemburkan tanah dengan cepat, Pak? Bahan aktifnya adalah beberapa macam mikroorganisme yang saling bersimbiosis dengan akar vanilinya dan dengan antara mikroorganisme bahan aktifnya yang bervitalitas tinggi. Maka, setelah jatuh di tanah, akan cepat berkembang biak sambil membentuk biofilm untuk menjadi perekat. Dengan mengikat butiran tanah yang kecil akan menjadi lebih besar atau biasa disebut tanah teragregat. Seperti yang dapat kalian lihat pada tayangan ini, di mana mikroba bahan aktif bersama-sama membentuk biofilm yang berfungsi sebagai perekat. Puca madu dan bioratu juga mengandung bakteri Azospirillum yang dapat membentuk hormon auksin yang merupakan hormon yang dapat memacu pertumbuhan akar lateral sehingga akar vanili akan dapat tumbuh lebih cepat dan lebih banyak biomasanya. Puca madu dan bioratu juga dilengkapi spora jamur mycorrhiza yang akan tumbuh cepat dengan membentuk miselium yang akan mendekati akar-akar terdekat untuk mengambil glukosa dari akar-akar tersebut sehingga menjadi penghubung antar tanaman sebagai sumber nutrisi untuk hidupnya. Sebaliknya, miselium akan memberikan air dan nutrisi kepada akar-akar tersebut yang didapatkan miselium dari tempat yang tidak terjangkau akar tanaman tersebut. Seperti kalian bisa lihat di tayangan, bagaimana cara kerja miselium membagi air dan nutrisi dari tempat yang jauh dari jangkauan akar vanili. Sehingga vanili yang sudah saling terhubung dengan miselium mycorrhiza akan dapat tumbuh sehat dari simbiosis saling menguntungkan dengan mycorrhiza, karena jangkauan akar vanili menjadi lebih luas untuk mendapatkan air dan nutrisi. Ditambah lagi,
terbentuknya hormon auksin, pemacu pertumbuhan akar, sehingga vanili yang diaplikasi Puca Madu dan Bioratu akan tumbuh lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, saya Pak Edo. Saya dari Jonggol sini, ya. Saya tanam saya pakai ini juga, Puca Madunya di vanili saya. Saya tanam vanili ada 500 pohon ya. Ini sekitar umurnya 4 bulan 5 bulan lah, gitu loh. Ada yang 4 bulan dari 5 bulan gitu loh ya. Secara ini kan bagus. Fakta bagusnya gimana? Tanaman saya tuh udah pertama gemuk ya. Dia panjangnya udah 2 meter lebih gitu loh sekarang ini. Artinya sulurnya udah saya belok-belokin gitu kan sulurnya. Jadi saya cuma setinggi ini kan. Dia udah pada dominan udah ambil. Ada nggak yang belum ada? Tapi dominan dia sudah inian gitu loh. Sudah belok panjang gitu kan. Nah, ini saya tuh terus di sebelah sana gitu loh. Jadi compare-nya gimana? Banding ya. Saya banding sama beberapa teman yang tanam di sana yang udah umur setahun, 1,5 tahun. Itu tanding sama tanaman saya yang cuma 4 bulan 5 bulan nih. Ya 5 bulan 6 bulan nih, gitu kan. Gitu, tanding dan gemuknya lebih enak gitu kan. Gemuknya lebih enak gitu. Dominan tumbuh bagus seperti ini. Ada nggak yang kemudian belum ada? Ada juga, tapi kan itu faktor-faktor lain lah gitu loh. Dan persentasenya kecil karena saya penggunaan bibit saya juga waktu itu nggak standar ya gitu. Ada juga bibit kecil juga yang bukan bibit gas. Untuk penjelasan tentang dosis dan cara aplikasi serta yang lainnya akan saya jelaskan minggu depan. Karena waktu yang terbatas saat ini, oke, sampai jumpa. Terima kasih.